Kosak Miza berdiri di depan cermin. Sepatu kulit hitamnya yang mengilap memantulkan sinar pagi. Hari itu, dia punya rencana besar, sesuatu yang telah dia persiapkan dengan hati-hati. Saat dia bersiap, dua sahabatnya datang membawa kabar menggembirakan. "Pengantin wanita sudah siap," kata mereka. Film kemudian membawa kita mundur 10 tahun yang lalu ke masa ketika Kosak masih seorang remaja pemberontak di sekolah menengah. Dia berteman dengan dua siswa kutu buku, Akiyama Koto dan Sugimura Kazuki. Di sekolah, Kosak adalah sosok yang sulit diabaikan. Dengan rambut acak-acakan, dia mendapat teguran dari seorang guru perempuan. Tapi bukannya kena masalah, Kosak justru berhasil memikat guru itu dengan karismanya yang santai. Di kelas, dia membuat lelucon yang mengganggu hingga akhirnya dihukum duduk menghadap tembok. Namun, sebuah peristiwa kecil mengubah hidupnya. Guru meminta Mei, siswi terpintar di kelas, untuk membantu Kosak belajar. Keesokan harinya, saat pelajaran matematika, Mei lupa membawa buku pelajaran. Hukuman hampir menghampirinya, tapi Kosak tiba-tiba menyerahkan buku miliknya. Dia rela menerima hukuman untuk Mei. Makan siang itu, Mei mendekati Kosak untuk berterima kasih. Tapi jawaban Kosak yang santai, "Belajar itu membosankan," membuat Mei kesal. Dia pergi dengan ekspresi kecewa. Namun esok harinya, semuanya berubah. Kosak datang lebih awal untuk berlatih bela diri dengan Kento Macha, temannya yang ahli olahraga. Tak disangka, dia bertemu Mei, yang ternyata juga datang lebih awal. Percakapan singkat di pagi itu memperlihatkan sisi lain Mei yang membuat Kosak terkejut. Dia ternyata gadis yang penuh semangat dan menyenangkan. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Mei mulai membantu Kosak belajar, memastikan dia tidak tertidur atau membuat lelucon di kelas. Bahkan, Mei memberinya soal latihan matematika dan buku tambahan. Malam itu, Kosak mencoba memahami soal-soal itu, tapi gagal total. Esoknya, dia datang lebih awal ke sekolah. Hanya Mei yang ada di sana. Dengan sabar, Mei menjelaskan langkah demi langkah, mengajarkan Kosak cara memahami soal matematika yang rumit. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Kosak mulai serius belajar. Ketekunan itu akhirnya membuahkan hasil ketika dia mendapat nilai bagus di ujian matematika. Perlahan tapi pasti, mereka semakin dekat. Mereka sering belajar bersama sepulang sekolah. Sampai suatu hari, dengan senyum penuh percaya diri, Kosak menantang Mei. "Bagaimana kalau kita lihat siapa yang bisa mendapat peringkat tertinggi di ujian semester nanti?" Mei mengangkat alis. "Kalau begitu, yang kalah harus menuruti permintaan apapun dari yang menang," jawabnya tanpa ragu. Mei menerima tantangan Kosak dengan senyum penuh keyakinan. Semangat mereka untuk belajar semakin membara. Kadang Kosak menggoda Mei saat dia tenggelam dalam buku pelajaran, tapi Mei hanya mencibir tanpa memedulikan ledekannya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat hasil ujian diumumkan, Mei dengan mudah meraih peringkat kedua terbaik di kelas. Namun, Kosak bahkan tidak masuk 10 besar. Kekalahan itu membuat Kosak harus memenuhi permintaan Mei, memotong rambut panjangnya yang menjadi ciri khasnya. Ketika Kosak muncul dengan kepala botak keesokan harinya, semua orang tertegun. Mei, yang awalnya kaget, akhirnya tidak bisa menahan tawa. "Kamu malah terlihat lebih menggemaskan," ejeknya. Teman-teman Kosak pun tak mau kalah, asik menyentuh kepala botaknya sambil tertawa bersama. Hari-hari mereka terus dipenuhi kehangatan. Pada suatu kesempatan, Mei dan temannya Odo berjalan melewati Kosak dan teman-temannya. Semua mata tertuju pada Mei, yang terlihat begitu mempesona dengan gaya rambut barunya. Namun, tawa segera berubah menjadi ketegangan ketika seorang polisi datang ke kelas mereka dengan kabar mengejutkan. Terjadi vandalisme dan pencurian di sekolah sebelum jam 7 pagi. Guru mereka memutuskan untuk memeriksa siswa yang biasa datang pagi. Kosak, Kento, Mei, dan beberapa siswa lainnya langsung dicurigai. Kosak kesal dengan tuduhan itu. Dengan gerakan marah, dia melempar tasnya. Melihat itu, siswa lain termasuk Mei melakukan hal yang sama sebagai bentuk solidaritas. Akhirnya mereka dihukum berdiri di depan kelas. Mei yang tak pernah dihukum sebelumnya menangis. Tapi Kosak, alih-alih merasa bersalah, malah menggoda Mei mencoba menghiburnya dengan lelucon konyol. Meski kesal, Mei tersenyum kecil di tengah air matanya. Waktu berlalu, dan hari kelulusan pun tiba. Mei, dengan kecerdasannya dipilih untuk memberikan pidato perpisahan. Semua orang terpaku mendengar kata-katanya yang menyentuh. Setelah itu, momen penuh emosi berubah menjadi canda tawa saat Kosak dan teman-temannya bercanda ringan di tengah perayaan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam setelah wisuda, Mei menelepon Kosak.
Suaranya gemetar, memintanya datang segera. Khawatir, Kosak bergegas menemui Mei yang sedang menangis. Mei baru saja menerima kabar buruk. Dia tidak diterima di perguruan tinggi pilihannya. Dengan lembut, Kosak menyerahkan kemejanya untuk menghapus air matanya, memberikan dukungan tanpa banyak kata. Waktu berlalu, dan akhirnya Mei diterima di sebuah universitas di Tokyo. Tapi itu berarti dia harus meninggalkan kota kecil mereka. Sebelum pergi, Kosak mengantarnya ke stasiun. Sebagai kenang-kenangan, dia memberi Mei sebuah kaos putih bertuliskan, "Kamu adalah biji mataku." Kata-kata sederhana yang menyimpan rasa yang tak terucapkan. Mereka tetap saling berhubungan lewat telepon. Mei memberitahu bahwa dia tinggal bersama Odo di Tokyo. Selama liburan musim panas, Mei kembali ke kampung halaman mereka. Kosak dengan senang hati mengajaknya mengunjungi tempat-tempat kenangan mereka. Di sela-sela perjalanan, Mei bertanya dengan nada penasaran, "Kenapa kamu menyukaiku?" Jawaban Kosak membuatnya kecewa. "Karena memang begitu saja," jawabnya santai. Mei berharap lebih, tapi tak bisa memaksa. Kecewa, dia menyimpan perasaannya. Pada malam yang lain, mereka merencanakan untuk melepaskan lentera bersama. Kosak dengan suara lirih mengaku, "Aku menyukaimu, Mei, tapi aku tak pernah berharap apapun. Aku hanya takut ditolak." Mei yang sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya memilih bungkam. Kata-kata Kosak menghentikannya. Kosak, kini mahasiswa ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa kepada Mei. Dia mengadakan Fight Night, sebuah acara bertarung di kampusnya, berharap Mei terkesan dengan kekuatan fisiknya. Namun, harapan itu berakhir tragis. Mei tidak terkesan sama sekali. Baginya, apa yang dilakukan Kosak hanyalah tindakan kekanak-kanakan yang membahayakan dirinya sendiri. Argumen besar pun meledak di antara mereka. Di tengah hujan deras, Kosak dengan hati yang terluka meninggalkan Mei sendirian. Air mata Mei bercampur dengan hujan, sementara Kosak berjalan menjauh, dipenuhi rasa kecewa dan marah. Setelah kejadian itu, mereka berhenti saling berbicara. Dua hati yang pernah begitu dekat kini terasa berjauhan. 2 tahun berlalu, Jepang diguncang gempa bumi besar. Di tengah kekhawatiran dan kekacauan, Kosak tiba-tiba mendapat telepon dari Mei. Suaranya gemetar, bertanya apakah Kosak baik-baik saja. Anehnya, Kosak sebenarnya juga sedang memikirkan Mei dan berencana meneleponnya. Percakapan itu membawa mereka kembali ke masa lalu. Dengan hati-hati, Kosak bertanya, "Kenapa dulu kamu menolak aku?" Mei terdiam sebelum akhirnya menjawab, "Saat itu, aku belum siap. Ada terlalu banyak hal yang harus kupahami, termasuk perasaanku sendiri." Percakapan mereka berlangsung lama, penuh dengan kejujuran yang menyakitkan. Di akhir panggilan, mereka menyadari bahwa takdir telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Dengan nada lirih, Mei berterima kasih kepada Kosak. "Terima kasih sudah mencintaiku, sudah ada untukku di masa-masa sulit. Aku tidak akan pernah melupakan itu." Waktu terus berlalu. Mei tumbuh menjadi penulis novel web terkenal, sementara Kosak menjalani hidupnya dengan damai. Suatu hari, telepon dari Mei kembali mengubah dunianya. "Aku akan menikah," katanya dengan nada ceria. Dia mengundang Kosak ke pernikahannya. Dengan hati campur aduk, Kosak menghadiri pernikahan itu bersama teman-teman lamanya, Akiyama dan Sugimura. Ketika melihat Mei dalam gaun pengantinnya, Kosak terpesona. Dia begitu cantik, begitu bahagia. Meski perasaan lamanya kembali muncul, Kosak merasa tulus bahagia untuknya. Di pernikahan itu, teman-teman lama mereka berkumpul, menghidupkan kembali kenangan sekolah. Gelak tawa memenuhi ruangan, terutama saat lelukon tentang mencium mempelai pria dilemparkan. Dengan nada bercanda, Mei berkata, "Siapapun yang ingin menciumku, harus mencium suamiku dulu." Tanpa berpikir panjang, Kosak mendekati mempelai pria dengan tawa dan pura-pura ingin menciumnya. Semua orang meledak dalam tawa, tapi di dalam hatinya, Kosak menyadari sesuatu. Dia menyesali pertengkaran mereka bertahun-tahun lalu. Bagaimana kalau aku lebih dewasa waktu itu, pikirnya. Bagaimana kalau aku meminta maaf? Di sisi lain, Mei juga merenung. Saat dia memandang Kosak dari kejauhan, kenangan masa lalu melintas di benaknya. Dia pernah bercerita pada Odo bahwa dia menyukai Kosak, bahkan menulis keinginannya untuk selalu bersamanya di lentera yang mereka lepaskan dulu. Tapi waktu telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Film berakhir dengan Kosak memulai sebuah novel web, mengisahkan perjalanan emosionalnya bersama Mei. Sebuah cerita tentang cinta yang tak terungkap, persahabatan yang abadi, dan pelajaran bahwa beberapa hal indah memang hanya menjadi kenangan.